Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Saudara yang terkasih yang masih belum subscribe channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan seri ke-17 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan yang ada di channel YouTube ini. Bagi Bapak Saudara yang terkasih yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Injil yang Mengubahkan. Terambil di dalam Kolose pasal 1 ayat 3-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Luar biasa firman Tuhan yang baru saja kita baca. Pasti ada pesan rohani yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kita pada kesempatan ini. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Stanley Jones pernah berkata demikian. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Injil adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia. Ada banyak agama dalam dunia ini, tetapi hanya ada satu Injil dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada tanggal 6 Desember 2013, Afrika Selatan kehilangan tokoh pemimpin karismatik yang bernama Nelson Mandela. Nelson pernah dihukum 27 tahun karena berjuang menuntut adanya persamaan hak dan derajat. Ia telah memberikan banyak perubahan dan juga memberikan inspirasi bagi masyarakat Afrika Selatan kala itu. Ketika Nelson meninggal dunia, berita duka dan pergabungan tersebar di seluruh Afrika. Dan gema ikut turut berduka cita didengungkan oleh pemimpin seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil bukanlah berita duka, tetapi merupakan berita baik. Kabar di mana rencana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa melalui karya agung Yesus Kristus di kayu salib. Jadi setiap orang yang berdosa pasti membutuhkan Kristus dalam kehidupannya. Hal ini sangat jelas tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Selain daripada itu, di dalam Injil ada jaminan bahwa setiap orang percaya memiliki pengharapan yang pasti. Lalu kekuatan apakah yang terkandung dalam berita Injil? Kekuatan pertama ialah Injil mempengaruhi masa depan kita. Dasar firman Tuhan untuk kekuatan pertama ini
didasari oleh Kolose pasal 1 ayat 5-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melihat konteks bacaan kita pada kesempatan ini, maka kita mendapati bahwa Kolose diserbu oleh pengajaran sesat. Pengajaran tersebut dihembuskan oleh guru-guru palsu yang ada saat itu. Itulah sebabnya Paulus membendung pengajaran tersebut dengan cara menjelaskan mengenai kuasa Injil. Apa arti Injil? Dalam kamus Alkitab, Injil adalah kabar baik. Kabar mengenai keselamatan melalui hidup dan kematian Yesus Kristus. Kata yang dipakai adalah evangelion yang diterjemahkan menjadi kabar baik. Dalam Injil terkandung berita bahwa Yesus mati menghapus dosa manusia. Dan bagi orang yang percaya, maka akan memperoleh keselamatan dan mendapat jaminan masuk surga. Keselamatan itu bukan pekerjaan kita, melainkan pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga ketika Allah menyembelih domba dan kemudian membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia. Hal ini mengandung arti mengenai tindakan Allah terhadap penyelamatan manusia. Di sini berita Injil telah didengarkan dan juga digemakan di seluruh perjanjian lama. Dan inilah Injil yang dipercaya oleh Paulus yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya. Injil merupakan berita yang memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Artinya, kita memiliki masa depan bersama-sama Kristus. Dengan mempercayai berita Injil, maka kita akan memperoleh anugerah keselamatan. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus, berita tentang keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kekuatan yang kedua ialah Injil menggerakkan tujuan hidup kita. Kekuatan yang kedua ini didasari oleh Kolose pasal 1 ayat 9-10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kekuatan di balik hidup kita yang menggerakkan atau mempengaruhi setiap perilaku kita. Dalam hidup ini, ada orang-orang yang digerakkan oleh masa lalunya, ada orang-orang yang digerakkan oleh rasa bersalahnya, ada juga orang-orang yang digerakkan oleh kegagalannya. Bahkan ada juga yang digerakkan oleh nilai materialismenya. Injil itu memiliki kuasa untuk mempengaruhi dan menggerakkan seluruh perilaku kita. Injil bukan hanya memberikan pengharapan, tetapi juga Injil mempengaruhi setiap hidup kita, cara berpikir kita, dan juga bertindak kita setiap hari. Semata-mata itu semua dipengaruhi oleh Injil. Paulus menjelaskan bagaimana Injil membawa kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ketika seseorang hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka akan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam dirinya. Dosa adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan orang yang menyimpang jalan. Dengan mengikuti keinginannya sendiri, maka manusia keluar dan menjauhi dari kehendak Allah. Injil memberikan pengertian yang benar. Kata pengertian merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Dan hal itu didapat ketika seseorang hidup bersama dengan Allah. Pengalaman inilah yang membuat seseorang mengalami perubahan hidup dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jantung merupakan bagian yang vital dalam anggota tubuh kita. Jantung menyuplai darah ke seluruh tubuh kita. Injil merupakan jantung kehidupan orang Kristen. Dan apabila jantung tidak berfungsi dengan baik, maka ada masalah di dalam kerohanian kita. Buah kebenaran yang kita lakukan setiap hari tidak lain adalah bersumber dari kebenaran Injil. Itulah sebabnya kita harus punya kerinduan untuk mengalami kuasa Injil setiap hari. Tujuan hidup kita adalah menghasilkan buah-buah. Kekuatan yang ketiga ialah Injil memberikan tempat berpijak yang kuat bagi iman kita. Kekuatan ketiga ini didasari oleh Kolose pasal 1 ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kota Kolose merupakan tempat yang rawan gempa. Ketika Paulus berbicara mengenai kekuatan Allah, ia sedang menggambarkan bahwa Injil merupakan tempat berpijak yang kuat bagi iman kita.
Bila seseorang tidak hidup dengan Injil dan di dalam Injil, maka akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Ajaran sesat ini merasuki pikiran dan iman jemaat di Kolose. Itulah sebabnya Paulus menekankan betapa pentingnya mempercayai Injil. Paulus mengarahkan kepada jemaat agar menerima kuasa Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan hanya Yesus yang menjadi dasar bagi iman kita. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan menempatkan kita dalam kerajaannya. Ini merupakan dasar iman kita di dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus kita adalah terang. Dalam dunia fisika, gelap itu tidak dapat diuraikan dan teruraikan, namun terang dapat diuraikan. Berapa daya kekuatan terang itu? Sejauh mana bias terang itu mempengaruhi? Dan dari mana sumber terang itu? Itu artinya, hidup dan terang itu adalah hidup yang jelas, bisa dipahami dan bukannya iman yang buta. Saya dan Bapak Saudara adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Itulah sebabnya kehidupan kita mencerminkan anak-anak terang. Benar apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Anda dapat menilai kualitas iman orang itu dari perilaku mereka. Injil memiliki kuasa mengubah kehidupan seseorang, baik pengharapannya, perilakunya, dan juga imannya. Itulah sebabnya Injil itu kekuatan Allah yang berkuasa mengubahkan. Mari kita saat ini benar-benar bisa mengalami kuasa Injil dalam hidup kita dan mengalami perubahan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran begitu luar biasa yang mengingatkan kami pada kesempatan ini. Hidup kami adalah suratan terbuka yang bisa dibaca oleh orang di sekitar kami, oleh keluarga kami, oleh saudara kami. Mungkin ketika kami ke gereja, seolah-olah kami sementara menjadi malaikat. Tapi ketika kami keluar di gereja, kami menjadi manusia yang tidak kau hendaki ya Tuhan. Tapi biarlah melalui pemberitaan Injil pada kesempatan ini, kami akan diubahkan, kehidupan kami diperbarui, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya Injil itu bisa mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan, memberikan kepastian di masa depan kami, sebab melalui Injil-Mu, kami mendapatkan berita keselamatan dan kami percaya bahwa kehidupan kami adalah penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu indah pada kesempatan ini dan kami mau ngimani itu semua dan kami mau percaya ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Jika saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video-video renungan yang ada di channel ini kepada saudara seiman yang lainnya, sehingga kita bisa berbagi berkat kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.